Naam ahibati fillah, Allah Azza wa Jal berfirman, fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya tadi disebutkan, kita nggak tahu kadang-kala ajal datang menjemput kita, sedangkan kita belum selesai mendidik anak kita gitu. Kita juga belum sempat mengajarkan semuanya kepada anak kita, atau anak-anak kita juga masih kecil, sehingga kita belum bisa memahamkan hal itu. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama memang memilihkan ibu yang baik buat anak kita. Makanya di antara bentuk amanah seorang laki-laki, dia memilihkan ibu yang baik buat anak-anaknya. Dia tidak mampu menjalankan tugasnya karena kerja di luar, dia punya istri yang siap mendidik anak-anaknya dengan baik. Kalau pertanyaan tentang wasiat, iya memang dianjurkan wasiat. Sebenarnya wasiat yang dianjurkan itu wasiat berkaitan dengan harta. Artinya orang ini ya sebelum meninggal dunia mungkin dia ada uang lebih yang ingin dia sedekahkan setelah meninggal dunia, dia lakukan itu. Atau boleh jadi dia berwasiat kebaikan. Umpamanya dia punya orang tua yang sudah sepuh atau punya keponakan yang sulit, dia wasiatkan kepada keluarganya, tolong nanti nafkahnya dikasih dia itu sekolah abah yang bayarin umpamanya, tolong nanti dilanjutkan hal itu. Atau wasiat-wasiat kebaikan, nggak apa-apa, wasiat agar anaknya bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Wasiat umpamanya nanti kalau abah meninggal dunia, abah ingin anak abah ini umpamanya masuk pesantren ya, abah ingin seperti itu nggak ada masalah. Itu wasiat-wasiat yang baik untuk anak-anak kita. Tapi yang jelasnya kita bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Soalnya ada kekhawatiran, Ustaz, nanti gimana kalau anak meninggal dunia mereka belum nggak jadi anak baik gitu loh. Kalau kita sudah melaksanakan tugas kita ketika hidup dengan sempurna, selesai. Tapi kadang-kala enggak, Ustaz, anak sudah mendidik baik anak-anak anak, cuma anak kasih makan haram anak-anak. Ada orang tua seperti itu. Ternyata anaknya makan haram gitu loh, dari hasil yang haram. Maka kadang-kala itu akan mempersulit anaknya untuk jadi orang baik. Barakallahu fiikum. Taib, ana baca satu kemudian kita dengarkan dari ibu. Ana mau bertanya, suami ana itu suka sakit-sakitan ketika habis kelelahan karena ada penyakit bawaan, karena suka naik motor touring. Walau ana tahu itu boleh aja, ana nggak larang. Tapi kadang suami maksain pergi, padahal kondisinya sudah lelah. Akhirnya kalau habis pergi sakit lagi. Touring dengan komunitas, yang insya Allah baik dan sunnah. Ana ikhlas merawat. Tapi kalau suami ana sakit, ana sedih dan khawatir. Bagaimana cara nasihatnya, Ustadz? Kalau berulang gitu jadi seperti nggak mau dengar istri. Padahal istri ada haknya. Ana tahu suami ana yang sudah bukan komunitas atau wadahnya. Yang salah ana tahu suami ana yang sudah bukan, gimana jemaah ya? Ana tahu suami ana yang nggak tahu anak jamaah. Tapi yang jelas begini, jadi memang ini istri yang soleha, suaminya masih disayang ya. Tapi kalau suaminya nggak disayang, sudahlah, cepat engkau touring terus tiap hari, ntar mati selesai, dia bisa. Ini istrinya sayang gitu. Cuma kadangkala hobi, kesenangan kepada sesuatu itu membuat seorang lupa jemaah. Dan ingat, di dalam agama kita itu ada sebuah kaidah yang Nabi SAW mengatakan la dharara wala dirar. Haram dosanya kita membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain. Artinya orang kalau sudah tahu dirinya sakit, kemudian dia memaksakan diri, akhirnya dia mendolimi diri sendiri. Rasul SAW mengatakan wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dirimu itu punya hak loh. Matamu itu punya hak. Kedua mata ini punya hak.
Makanya seorang sahabat yang mau sholat malam terus, puasa sunnah terus, dilarang sama Nabi SAW. Bagaimana cerita Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ke rumahnya Abu Darda, dilihat istrinya Abu Darda ini pakaiannya kusut ya. Maka ditanya sama Salman, "Ya Ummat Darda, malaki mutabadzila? Kenapa engkau kok kayak gini pakaiannya gitu loh? Seharusnya indah melayani suami." Apa kata Ummu Darda? "Akhuka Abu Darda." Saudaramu Abu Darda, suamiku itu nggak punya urusan sama dunia ini lagi. Jadi sudah fokus katanya mau cari akhirat. Nyari akhirat itu di mana sama? Di mana mencari akhirat? Di dunia gitu loh. Dia lupa dia sedang di dunia, mencari akhiratnya di sini. Ketika datang Abu Darda tahu saudaranya datang, Salman disiapkan makan siang ini itu, kemudian kul, kata Abu Darda, silahkan makan. Kata Salman, aku nggak makan sampai kau makan. Aku puasa, aku nggak makan sampai kau makan. Makan akhirnya Abu Darda. Kemudian Abu Darda tidur sama Salman malam hari itu. Habis isya berapa saat, Abu Darda sudah mau sholat malam. Kata Salman, tidur. Berapa saat kemudian mau bangun, tidur. Sampai sepertiga malam baru Salman sekarang bangun. Waktunya sholat sekarang. Setelah sholat, Salman menjelaskan, "Ya Abu Darda, sesungguhnya matamu itu punya hak, istrimu itu punya hak, tamumu itu punya hak. Maka berikan hak itu secara proporsional ya, kepada setiap pemiliknya gitu loh." Maka bagi yang suka touring ini, tolong tahu sama hak istrinya, tahu sama hak tubuhnya. Sebagian orang touring kuat berhari-hari, sholat malam setengah jam udah gak kuat. Capek banget, engkau touring berjam-jam kuat. Masa gak bisa sholat malam 2 jam? Ustaz, kalau berdiri gak kuat, duduk. Boleh duduk seperti engkau naik motor gitu, duduk 2 jam sholat. Artinya nggak kuat jemaah, nggak kuat gitu loh. Subhanallah. Maka mungkin sang istri bersabar, artinya selama yang dilakukan suaminya ini tadi dia udah tahu boleh, tapi Ustaz anak takut membahayakan dirinya. Tapi insya Allah istrinya masih sayang sama suaminya, didoakan suaminya semoga dapat hidayah gitu. Boleh nggak Ustaz motornya anak rusakin Ustaz, apa supaya dia nggak berangkat itu Ustaz, umpamanya. Nggak boleh kita ngerusak ya Pak. Nah, barakallahu fiik. Kita akan dengar pertanyaan dari mak-mak ya. Ada yang angkat tangan di situ? Ya, nanti ada satu lagi belakang, mungkin yang bagian depan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau bertanya tentang tolak hukum tolak. Ini ada suami istri yang misalnya sering bertengkar, kemudian suami ini sering mengeluarkan kata-kata talak, dan itu sudah beberapa kali. Kemudian yang menanyakan apakah talak yang dikeluarkan ketika dia bertengkar pasti dalam keadaan emosi itu sah, pertama. Yang kedua, kalau misalnya itu sah, sementara suami istri ini masih tinggal satu atap. Karena suami itu tidak mau meninggalkan rumah, sementara rumah itu rumah istrinya. Itu bagaimana solusinya? Nah, Masya Allah. Sekarang minta dilayani sebagai suami. Siap. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, jamaah. Yang pertama, talak itu ada 2 macam. Talak itu adalah ada ucapan yang sorry ya, yang jelas maknanya bercerai. Mau aku ceraikan engkau, aku talak engkau, maka itu jatuh talak. Ada ungkapan yang kinayah. Kinayah itu artinya udah engkau keluar sana dari rumah ini,
Engkau bawa barangmu semua sudah sana. Pergi ke rumah orang tuamu. Ini bisa jadi bermakna tolak, bisa jadi bermakna tidak. Tergantung niatnya. Kalau yang pertama tadi nggak perlu niat. Kalau maknanya memang cerai walaupun dia nggak punya niat, walaupun dia bermain-main, talaknya jatuh. Tapi kalau yang kedua ini butuh niat. Yang tahu siapa? Suami. Istri nggak tahu dengan niatnya suami. Maka suami akan dihisap di hadapan Allah kalau ternyata sebenarnya niatnya dia menceraikan gitu. Tapi ketika ditanya sama istri, bang, engkau tadi ngusir aku, niat menceraikan aku atau cuma marah nggak ingin jumpa sama aku? Enggak, aku cuma marah aja. Sudah, omongan suami yang dipakai. Kalaupun ternyata dia bohong antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Ketika berantem, kadangkala keluar kata-kata bukan talak sebenarnya, tapi ingin mentalakkan. Ingin mentalak, aku akan cerai engkau. Berarti belum cerai, karena masih aku akan ceraikan engkau. Jadi ada rencana, nanti aku ceraikan dirimu. Atau kita nanti selesaikan sudah urusan ini. Jadi masih belum ada cerai di situ. Maka perlu diperjelas pentingnya suami istri ini. Kalau ada masalah tolak itu dua-duanya datang ke seorang ustadz yang faham tentang talak. Karena kalau yang tanya cuma istri, ya nggak ada gunanya suami nggak dengerin. Dan boleh jadi suami omongannya nggak sama dengan istri gitu loh. Maka perlu datang ke seorang ustadz, menceritakan, ustadz gini nih ustadz, ana sama suami ana, atau datang orang lain, supaya ustadznya mendengarkan dari kedua belah pihak. Karena memisahkan dua orang ini berat jemaah. Karena mereka suami istri gitu. Tapi kalau ternyata memang mereka sudah 3 kali cerai, maka jatuh cerai. Tapi yang terakhir, apakah ucapan tolak dalam kondisi emosi itu ada konsekuensi hukumnya? Para ulama membagi amarah itu jadi 3. Yang pertama, puncak amarah sampai orang tidak sadar dengan yang dia omongkan. Tadi keluar kebun binatang, kalau dia nggak tahu sudah. Sampai dia ngomong, aku ceraikan engkau. Setelah selesai ngomong isinya, bang engkau tadi menceraikan aku. Enggak, berarti dia nggak sadar. Kalau dalam kondisi emosi yang puncaknya ini, cerainya nggak jatuh. Kemudian kondisi yang kedua, kondisi di awal marah, awal ribut, tahu-tahu dia sudah menceraikan. Dia sadar ketika dia mengucapkan hal itu. Ini semua ulama sepakat jatuh cerainya. Kondisi yang diperselisihkan para ulama yang pertengahan, nggak sampai puncak, tapi juga bukan di awal marah. Jadi dia sadar dengan yang dia ucapkan, tapi ya udah kondisinya marah gitu. Apakah jatuh atau tidak? Jumhur ulama berpendapat jatuh. Walaupun mungkin akan mendengarkan fatwa sebagian ustadz, dan itu pendapat Ibnul Qayyim rahimahullah, nggak jatuh. Hanya saja kalau ikut pendapatnya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, terkadang sulit untuk membuat standarnya. Dia ini marahnya yang mana gitu loh. Marah yang di awal atau marah yang di pertengahan. Makanya pendapat jumhur ulama mengatakan jatuh. Pokoknya dia mengatakan cerai dengan kondisi sadar dengan yang dia ucapkan, maka ada konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau seorang di antara kalian marah, hendaklah diam. Ini menunjukkan bahwa semua yang diucapkan itu akan ditulis sama malaikat. Ada konsekuensi hukumnya, jemaah. Barakallahu fiik. Baik, ana akan bacakan di sini ada pertanyaan berkaitan dengan warisan. Kalau suami membelikan rumah atau mobil atas nama istri, apakah harta tersebut merupakan harta warisan? Kalau itu sudah diberikan kepada istri, maka itu jadi milik istri. Kalau yang mati istri, berarti itu diwarisi oleh suami, diwarisi oleh anak-anak, karena itu miliknya istri. Kalau memang sudah diberikan. Kalau suami meninggal dunia, itu tidak jadi warisan, karena miliknya istri.
Tapi perlu dijelaskan juga ya, ada yang pinjem nama, jemaah. Betul? Bukan dikasih istri ini, tapi pakai namanya istri. Berarti itu miliknya siapa? Miliknya suami. Kadang-kala sekarang kalau mobil karena takut pajak progresif pakai nama istri. Tahu-tahu suaminya meninggal dunia. Apakah itu miliknya istri? Enggak, kalau sekedar pinjem nama. Bayar berapa? Pinjam nama. Mungkin bayar dulu sama istrinya pinjam nama. Baik, barakallahu fiik. Kita satu pertanyaan lagi dari pihak Bapak. Masya Allah, Ustadz sama ana Ustadz. Baik, sebelah sana. Jadi yang belum bertanya kita kasih kesempatan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Masih dalam satu rumah, bagaimana itu? Soalnya anak sering lihat, kadang juga menjatuhkan cerai itu semaunya dia, entah lagi marah sedikit menjatuhkan cerai, atau lagi puncak-puncaknya menjatuhkan cerai. Jadi sudah lebih dari 3 kali. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Seorang yang tahu dengan konsekuensi ucapan dia. Maksudnya dia mengatakan cerai ini artinya berpisah. Dia faham dengan ucapan dia. Kalau dia sudah mengatakan itu lebih dari 3 kali, seperti yang kita bahas tadi malam, udah nggak halal gitu. Udah nggak halal lagi. Kadang-kadang mereka nggak mau, tetap maunya satu rumah. Ini tugas kita memberikan penjelasan. Maka yang Anda sampaikan tadi, usahakan kalau bab cerai ini suami istri ini datang berdua gitu loh. Supaya pemahaman mereka sama. Soalnya kalau istri mengatakan, bang aku sudah tanya sama Ustadz, katanya kita ini udah nggak halal, udah nggak boleh gitu. Ah tuh Ustadznya nggak ngerti tuh, Ustadznya nggak ngerti. Ini kan makanya perlu datang bersama. Jadi urusan cerai ini tolong kalau nanti bertanya jangan satu orang, jangan satu pihak, tapi suami istri datang. Kalau bisa nanti sama mertuanya sampaikan kita ini bukan apa-apa. Kita bukan ingin memisahkan 2 orang yang saling mencintai, tapi kita tidak ingin hubungan ini haram gitu. Kalau ternyata memang sudah lebih dari 3 kali dia menceraikan istrinya seperti itu. Ahibati fillah. Oleh karena itu orang yang mau menikah, kalau nanti anak kita mau menikah atau apa, tolong dikasih tahu. Diajarin dulu. Karena banyak di antara kita nikah tanpa pernah belajar apa syarat dan ketentuan dalam pernikahan tersebut. Barakallahu fiik. Baik, anak akan baca satu lagi kemudian kita akan beralih ke ibu-ibu. Masya Allah. Ini anak baca pertanyaan yang berkaitan dengan kajian kita jamaah. Baik, ini ada pertanyaan berkaitan dengan harta. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya harta dari hibah kakek angkat? Ibu ana sebagai anak angkat dan sudah meninggal. Saat ini rumah mobil digunakan oleh cucu anak dari ibu ana. Bagaimana solusinya? Karena mobil digunakan. Syukran jazakumullahu khairan. Faham jamaah? Harta dari hibah kakek angkat. Jadi ini ibunya dapat hadiah, dapat hibah mobil dan rumah, ya udah jadi milik ibu gitu. Jadi kalau ya sama orang lain ngasih anak, ada orang ngasih Ustadz, ini anak kasih mobil buat Ustadz, ya udah itu milik anak gitu. Sehingga ketika anak meninggal dunia jadi warisan buat anak-anak anak. Jadi kalau dikatakan dipakai sama cucu memang
itu sudah warisan yang perlu dibagikan sebenarnya. Jadi bukan dikembalikan kepada yang memberikan, enggak. Jadi ini halal dan silahkan untuk dibagikan sebagai warisan. Barakallahu fiik. Baik, kita satu lagi pertanyaan. Masih ada 4 menit. Nah, dari ibu-ibu ya, ada yang angkat tangan di belakang. Silakan dikasih mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan yang pertama perihal mahram dan batasan aurat. Saya berasal dari keluarga besar dan masih suka ini boleh buka niqab apa tidak ya? Nah, mohon penjelasan yang tidak boleh ketika saya membuka niqab. Yang kedua, batasan aurat terhadap anak di rumah. Misalkan saat kita berolahraga seperti itu. Yang kedua, suami saya jauh, Ustaz. Orang tua sudah meninggal, tinggal mertua laki-laki. Dan saya posisinya kalau pengen berbakti ke mertua, tapi kalau misalkan perjalanannya kan jauh ya, sudah jauh. Nah, itu kalau saya safar tanpa ditemani oleh suami saya, gimana Ustaz? Boleh atau tidak? Dan di sana banyak ipar-ipar laki-laki. Masya Allah. Pertanyaannya banyak banget ini jamaah. Siap. Ana akan manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini. Yang pertama berkaitan dengan aurat ya. Insya Allah semua sudah paham bahwasanya perempuan itu semuanya adalah aurat, kecuali wajah dan telapak kanan menurut pendapat sebagian ulama. Ada sebagian yang memasukkan semua adalah aurat, sehingga mereka mewajibkan perempuan itu untuk memakai cadar, memakai kaos tangan ya. Jadi ada dua pendapat di sini. Jadi ketika berbincang wajah dan tangan itu bukan aurat, berarti nggak ada masalah sebenarnya dia tidak menutup wajahnya. Kalau bicara keluarga besar tadi, ada perempuan yang kadang-kala anak pakai cadar Ustaz, tapi kalau di keluarga terkadang sulit di rumah untuk pakai niqab umpamanya seperti itu, sehingga dia membuka niqabnya. Ya kembali kepada yang tadi kita sampaikan, kalau dia berpendapat wajah itu aurat ya nggak boleh dia buka kalau itu bukan mahramnya gitu. Tapi kalau dia berpendapat enggak, jadi niqab ini sebuah kemuliaan, sebuah kehormatan buat seorang wanita. Ketika dia keluar dia akan menggunakan itu, tapi kalau di keluarga mungkin Anda masih belum bisa, semoga nggak ada masalah dalam hal ini. Kemudian kalau bicara aurat wanita buat anak-anaknya, ya perempuan di depan anak-anaknya berusaha untuk berpakaian yang sopan, yang tidak menimbulkan syahwat buat anak-anaknya. Sehingga kalau pakai baju olahraga, tolong jangan sampai yang membentuk anggota tubuhnya, yang membuat anak-anaknya nanti mungkin bisa berpikir yang tidak-tidak seperti itu. Dan alhamdulillah bisa jadi olahraga ketika anak-anaknya di luar ya, apalagi anak-anak yang sudah mulai mumayyiz. Jadi anak itu kalau sudah bisa membedakan tangan kiri tangan kanan, kadang-kala dia sudah mulai bisa melihat gitu loh, walaupun dia belum baligh, maka perlu diperhatikan. Kalau bicara tentang tadi safar tanpa mahram, kalau itu butuh safar, ya kita semua tahu hadis Nabi SAW ya, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Perempuan itu nggak boleh safar kecuali ada mahram. Mahram itu boleh jadi anaknya gitu. Jadi ketika dia perlu ke tempatnya mertua nggak ada mahramnya, mungkin lebih baik tidak gitu. Kecuali ada kondisi khusus yang mertua sakit, perlu pendampingan, dan dia mungkin ada yang mendampingi dia dari perempuan-perempuan ketika safar itu. Semoga itu meringankan safar dia tanpa mahram. Tapi intinya perempuan jangan safar kecuali dengan mahramnya, walaupun sekarang sudah aman ya. Mungkin nanti kita akan dengar ada sebagian ustadz mengatakan nggak apa-apa kalau sudah aman ustadz, ada jaminan keamanan insya Allah. Iya ada yang berpendapat seperti itu, tapi tetap berhati-hati lebih baik.
tidak safar tanpa mahram kecuali memang kondisi yang mendesak. Hada wallahu a'lam bishawab jamaah. Waktu ana udah habis. Semoga Allah memberkati kebersamaan kita di tempat ini. Pulang kita diampuni dosa-dosanya, bertambah keimanan kita.